Assalamualaikum anak-anak. Oke, untuk pembelajaran daring hari ini, Bu Enggar akan membahas kembali tentang pelajaran IPS, yaitu letak astronomis. Apa sih letak astronomis itu? Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis-garis yang melingkari atau mengelilingi permukaan bumi secara melintang. Sedangkan Indonesia sendiri memiliki letak astronomis yang berada antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ternyata letak astronomis pun juga berpengaruh terhadap iklim. Dampak dari letak astronomis Indonesia antara lain yang berhubungan dengan iklim. Di Indonesia beriklim tropis karena berada pada garis khatulistiwa. Karena itu, tropis membentang dari 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Sedangkan garis lintang Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dampak dari iklim tropis yaitu wilayah Indonesia mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Indonesia juga memiliki musim dingin, melainkan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Oleh sebab itu, mengapa alasan Indonesia tidak memiliki musim dingin yang beriklim salju? Ya karena letak astronomis Indonesia. Oh iya, pada masa pergantian musim terjadi musim pancaroba juga loh, yaitu perairan Indonesia juga hangat sehingga memiliki biota laut yang beragam. Selanjutnya kita beralih pada peta. Kalian semua pasti tahu tentang peta. Ternyata peta juga memiliki beberapa komponen penting seperti judul. Peta harus memiliki judul, tujuannya untuk menjelaskan jenis peta. Judul biasanya terletak di atas gambar. Yang kedua, petunjuk arah. Petunjuk arah biasanya berada pada bagian ruang kosong di peta. Petunjuk arah berisi simbol arah mata angin. Tujuannya untuk mengetahui arah pada peta seperti utara, selatan, timur, dan barat. Legenda. Apa sih Bu Enggar legenda itu? Yuk Bu Enggar jelaskan. Legenda pada peta berfungsi untuk menjelaskan mengenai keterangan simbol-simbol yang terdapat pada peta. Legenda biasanya berada di sudut kiri peta. Jadi jika kalian melihat peta selalu ada kotak segi 4 yang berisi tentang simbol-simbol. Jadi itu namanya legenda. Selanjutnya ada skala peta. Skala merupakan perbandingan jarak antara keadaan pada peta dengan keadaan sebenarnya. Skala dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama skala angka, kedua skala garis, ketiga skala verbal. Nanti untuk macam-macam skala ini Bu Enggar jelaskan lebih lanjut kalau ada waktu seperti semester 2 kelihatannya. Selanjutnya simbol. Simbol peta berupa gambar tanda pada peta. Simbol berfungsi mewakili keadaan sesungguhnya seperti simbol kota, simbol jalan, kereta api, simbol gunung, dan simbol sungai. Warna peta. Peta memiliki simbol-simbol warna. Tujuannya untuk menjelaskan tempat atau objek permukaan bumi. Misalnya warna biru untuk perairan, warna coklat untuk pegunungan, dan warna kuning untuk dataran tinggi. Dan ada pula warna hijau untuk daratan. Dan ada juga segitiga merah itu seperti untuk gunung Merapi yang aktif. Tapi kalau segitiganya warna hitam berarti gunung Merapinya sudah tidak aktif. Dan garis tepi. Garis tepi adalah sebuah garis untuk membatasi ruang pada peta. Biasanya berbentuk persegi 4. Garis tepi dibuat pada peta agar gambar berada tepat di tengah-tengah dan meletakkan garis astronomis. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Apa sih negara maritim dan agraris? Oke, Bu Enggar jelaskan. Negara maritim adalah negara-negara yang berada di kawasan laut yang luas. Selain itu, negara maritim biasanya negara yang memiliki banyak pulau. Kan Indonesia sendiri memiliki banyak sekali pulau, Dik. Jadi, pulau besarnya itu seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa,
terus Irian, Sulawesi, itu kan pulau-pulau besar. Tetapi selain itu Indonesia ternyata juga memiliki pulau-pulau kecil di sekitarnya. Itu sebabnya mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim. Tak hanya sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia sendiri memiliki mata pencarian sebagai petani atau bercocok tanam. Lah, itu sebabnya kenapa Indonesia disebut negara agraris, karena banyak sekali warga Indonesia yang bekerja sebagai petani. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam baik di darat maupun perairan. Selain itu, Indonesia juga terkenal dengan hasil perkebunannya. Contoh seperti karet, kelapa sawit, tembakau, kapas, kopi, beras, dan tebu. Dan keuntungan menjadi negara agraris sendiri adalah yang pertama, menjadi salah satu sektor yang menopang perekonomian negara. Yang kedua, mudah memperoleh hasil pertanian demi memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus impor dari luar negeri. Ketiga, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai produk lokal, tercapainya ketahanan pangan. Keempat, membuka lapangan pekerjaan baru di bidang perkebunan dan pertanian, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak berada di garis kemiskinan. Kelima, terhindar dari krisis bahan pangan. Oke, sekian dulu penjelasan dari Bu Enggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lali, kita kayak ketemu mari sampean.